Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM akhir 106 dari kelompok 10 tutorial PPM pada shift 1. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan untuk modul 1 yaitu peta kendali variabel dan fishbone diagram. Nah, di sini sebelumnya kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Kita akan membaca soal untuk nomor 2, yaitu PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan berada dalam kontrol statistik yang baik, Departemen Quality Control atau QC melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut. Nah, di sini terdapat tabel 2 yaitu hasil pengukuran kandungan vitamin C yang dimana terdapat 15 batch dengan 7 sampel yaitu yang diambil dari periode produksi 1 minggu, yaitu 7 hari. Nah, untuk soalnya yang A, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan pada data tabel 2. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 4 mengenai fishbone diagram, yaitu PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control atau QC melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau juga cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, yaitu Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan juga Environment. Nah, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut. Nah, di sini terdapat tabel 4 hasil identifikasi penyebab utama permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, di sini ada yaitu human error, komunikasi antar tim tidak efektif, lalu juga ada machine, yaitu mesin pencampur tidak terkalibrasi, sistem kontrol otomatis bermasalah, serta sensor suhunya tidak responsif. Dan terdapat methods, yaitu waktu pencampurannya tidak standar dan urutan penambahan bahan tidak konsisten. Terdapat juga material, yaitu kualitas bahan baku tidak konsisten, serta penyimpanan bumbu dasar tidak proper. Lalu terdapat juga measurements, yaitu frekuensi kalibrasi tidak teratur, serta pengukuran bahan baku tidak sesuai. Dan juga terdapat environment, yaitu fluktuasi suhu ruang produksi, kelembapan udara berlebihan, serta kontaminasi dari area sekitar. Nah, buatlah fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Oke, baik. Jadi sebelum kita ke RStudionya, data-data yang telah diketahui di soal sebelumnya itu harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam Excel, agar nantinya ketika kita menggunakan RStudio untuk menyelesaikan soalnya, data-data yang ada itu dapat terbaca. Nah, di sini kita bakalan menyelesaikan soalnya, di mana kita akan memasukkan terlebih dahulu sintaks untuk menginstal package, yaitu install.packages readxl dan install packages qcc. Nah, di sini tuh package readxl ini untuk menginput dan juga membaca file Excel yang tadi udah kita buat sebelumnya untuk memasukkan data-data dari soal yang telah diketahui. Nah, di sini kita menginstal package QCC yaitu untuk membuat dan juga menganalisis pengendalian kualitas statistiknya. Dan kita
Dan kita juga akan mengaktifkan package-nya menggunakan syntax library. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, itu berarti package-nya itu telah terinstall dan juga telah diaktifkan si package-nya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Nah, untuk soal kedua ini kita menggunakan peta kendali X bar R. Kenapa? Karena sampel yang terdapat di soal atau yang diketahuinya itu terdapat sampelnya itu kurang dari 10, yaitu kan jumlah sampelnya tadi ada 7 ya. Dari 1 minggu produksi, yaitu 7 hari. Makanya di sini menggunakan peta kendali X bar R. Nah, di sini kita bakal menginput data dengan menggunakan sintaks soal 2 read XLSX Tuming ppm 1 modul 1. Ini itu merupakan nama filenya atau nama folder si Excel yang berisikan data dari soal yang telah diketahui. Nah, di sini sheet-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena data Excel untuk nomor 2 soal nomor 2 ini terdapatnya di sheet 2 pada folder Excel-nya gitu. Sini kita run terlebih dahulu untuk menginput datanya. Nah, di sini kita bakalan menghilangkan kolom ke 1 dari data soal 2. Di mana tadi kan di dalam Excel-nya itu terdapat kolom ke 1 yang isinya itu jumlah batch-nya ya, dari 1 sampai 15. Nah, itu kita mau hapus itu, jadi yang dibutuhkannya itu benar-benar cuman si data di dalamnya doang gitu. Sini kita bakal run. Nah, jadi yang dibutuhkannya itu cuma data ininya aja, data dalamnya. Lalu kita bakalan membuat peta kendali R menggunakan sintaks peta R, QCC data 2, ini untuk membuat peta kendali dari data 2-nya. Lalu type-nya R, karena ini merupakan jenis peta kendali yang dibuatnya. Lalu title-nya atau judulnya itu peta kendali R kandungan vitamin C. Lalu ada XLab dan juga YLab. XLab-nya itu subgroup. Lalu untuk YLab-nya itu adalah range-nya. At start sama dengan true. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, dapat terlihat dari peta kendali R kandungan vitamin C-nya ini ada data yang melebihi dari batas kontrolnya, yaitu batas kontrol atas atau UCL-nya. Itu data yang ini ada titik merahnya. Nah, di sini kita bakalan ngeliat nih data mana yang keluar dari batas kendalinya menggunakan sintaks peta R violations. Ini kita run. Nah, dapat diketahui bahwa data yang keluar dari batas kendalinya itu adalah data ke-11. Yaitu ini. Dan di sini kita bakalan melihat ringkasan hasil peta kendali R-nya. Itu didapetin bahwa nilai LCL-nya atau lower central control limit-nya itu ada 0,4484398 dan untuk UCL-nya atau untuk upper-nya batas atasnya yaitu 11,41823. Di mana untuk center of group statistiknya itu ada 5,9333. Nah, karena tadi ada data yang keluar dari batas kendalinya, makanya di sini kita bakal membuat perbaikan peta kendali R. Di sini kita bakalan menghapus data yang keluar dari batas kendalinya terlebih dahulu, yaitu kan tadi udah diketahui bahwa datanya itu adalah data yang ke-11. Ini kita run terlebih dahulu. Lalu kita membuat kembali peta kendali R perbaikannya. Datanya kita ubah menjadi data 2 fix, yang dimana data 2 fix ini data yang sudah tidak memiliki data ke-11 itu yang keluar dari peta kendalinya. Kan? Nah, ini adalah peta kendali R perbaikan atau peta kendali R yang telah diperbaiki gitu. Jadi kita dapat melihat bahwa tidak ada data yang keluar dari batas kendali atas maupun batas kendali bawahnya. Ini kita bakalan melihat ringkasan hasil peta kendali R perbaikannya. Dan di sini didapatkan nilai LCL-nya itu adalah 0,404814 dan UCL-nya itu 10,30939 dengan center of group statistiknya itu ada 5,357143. Nah, ini number of groups-nya jadi 14 karena tadi ada 1 yang dihapus. Nah, di sini kita bakalan membuat peta kendali X bar-nya untuk mencari rata-ratanya. Ini kita run. Ini merupakan peta kendali X bar kandungan vitamin C untuk soal nomor 2 dan kita bakal melihat ringkasan hasil peta kendali X bar-nya.
Nah, di sini didapatkan bahwa LCL-nya itu adalah 496,6617 dan UCL-nya itu 501,1546 dengan center of group statistiknya adalah 498,9082. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa tidak ada data yang keluar dari batas kendali atas maupun batas kendali bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 4 mengenai fishbone diagram. Nah, di sini kita menginput datanya kembali untuk soal 4 itu berada di sheet 4. Makanya di sini sheet sama dengan 4. Lalu kita run. Nah, di sini kita akan membuat fishbone diagram ya, di mana kita menggunakan sintak cause and effect. Cause-nya itu ada man, machine, methods, material, measurement, dan juga environment. Nah, di sini udah dimasukin, lalu di sini tentu saja ada efeknya. Efeknya itu adalah tidak stabilnya komposisi bumbu instan. Lalu kita run. Nah, di sini terdapat eh Nah, ini adalah fishbone diagram dari soal nomor 4 yang dimana penyebab-penyebabnya itu adalah dimulai dari ada dari man, ada dari mesinnya, ada dari methods, ada dari material, ada dari measurement dan juga ada dari environments-nya. Nah, cause-nya ini itu atau penyebab-penyebabnya ini membuat efek tidak stabilnya komposisi bumbu instan. Jadi, diagram ini itu untuk memetakan akar permasalahan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi dari tidak stabilnya komposisi bumbu instan ini terdapat penyebab-penyebab yang mendorong terjadinya permasalahan tersebut, yaitu ini man machine methods dan sebagainya. Oke, baik, selanjutnya di sini kita menggunakan software Minitab. Nah, ini merupakan hasil untuk penyelesaian soal nomor 2, di mana untuk mendapatkan ini kita harus ke tab Stat, lalu kita ke Control Charts, lalu kita pilih yang Variables Charts for Subgroups, lalu kita pilih yang X bar R. Nah, di sini observation-nya ini diubah menjadi observation for a subgroup. Nah, untuk bagian sininya kita masukin semua datanya dari 1 sampai 7. Lalu nanti klik OK dan akan keluar hasilnya seperti ini, di mana didapatkan untuk peta kendali X bar-nya atau sampel mean-nya itu adalah UCL-nya itu 501,298, lalu X-nya itu atau center line-nya itu 498,810, dan LCL-nya itu atau lower batas bawahnya itu 496,321, dan untuk sample range atau peta kendali R-nya itu dia UCL-nya itu 11,42, eh, apa center line-nya itu 5,93 dan LCL-nya itu 0,45. Nah, untuk soal nomor 4, di sini kita juga telah memasukkan seluruh datanya seperti pada RStudio sebelumnya. Jadi dari data Excel-nya itu di copy untuk dipindahin ke Minitab ini. Nah, di sini juga untuk mendapatkan fishbone diagram ini kita ke Start, lalu kita ke Quality Tools, kita pilih yang Cause and Effect, lalu kita masukin satu-satu untuk causesnya itu mulai dari man, machine, dan untuk labelnya itu nanti disesuaikan kembali, dan untuk efeknya itu dimasukin tidak stabilnya komposisi bumbu instan. Nah, lalu title-nya itu disesuaikan juga. Nah, ini nanti klik OK dan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan fishbone diagram dari soal nomor 4. Didapatkan untuk efeknya itu tidak stabilnya komposisi bumbu instan dan di setiap bone-nya atau dari cabangnya ini ada causesnya atau penyebab-penyebabnya itu dari mulai measurements, methods, man, environment, material, dan juga machines. Dan ini merupakan jawaban dari soal nomor 3, dan ini merupakan jawaban dari soal nomor 1. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.